Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Ali Katmadi dari kelas 6F Teknik Industri NPM 1910 26 20 12 11. Baik, di sini saya ingin mencoba menjelaskan materi UAS tentang pengendalian dan penjaminan mutu. Langsung saja kita masuk ke chapter 1, yaitu tentang peningkatan kualitas dalam lingkungan bisnis modern. Kualitas dan peningkatan kualitas. Di sini pengertian kualitas atau mutu dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Ini terdapat sejarah singkat dari kualitas dalam lingkungan bisnis modern. Awal mulanya itu sejarah kontrol kualitas dapat ditelusuri kembali kepada zaman kuno, di mana pengrajin menggunakan metode pengujian dan pemeriksaan sederhana untuk memastikan kualitas produk mereka. Namun, pengembangan sistematis kontrol kualitas dimulai selama revolusi industri di abad ke-18, ketika produksi massal mulai meningkat. Gerakan kontrol kualitas pada awal abad ke-20, gerakan ini mulai muncul di Amerika Serikat dan Eropa. Gerakan ini diprakarsai oleh tokoh seperti Frederick Winslow Taylor, yang memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, dan Walter Eiseihardt, yang mengembangkan metode statistik untuk pengendalian kualitas. Pada tahun 1950, Dr. W. Edward Deming, seorang pakar statistik Amerika, memperkenalkan prinsip-prinsip pengendali kualitas revolusioner. Demikian menekankan pentingnya mengurangi variasi dalam proses produksi, melibatkan manajemen dalam mengendalikan kualitas, dan memperbaiki kualitas secara terus-menerus. Gerakan TQM ini pada tahun 1980-an muncul gerakan yang melibatkan seluruh organisasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Hakim ini menekankan pada keterlibatan semua karyawan, pelibatan pelanggan, perbaikan proses berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pada standar internasional pada akhir tahun 1980-an, International Organization for Standardization atau ISO memperkenalkan serangkaian standar kualitas yang dikenal sebagai ISO 9000. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk sistem manajemen mutu, terdokumentasi, dan telah menjadi acuan umum di berbagai sektor industri. Six Sigma. Konsep Six Sigma ini muncul pada tahun 1986 sebagai metodologi yang berfokus pada pengendalian kualitas dan pengurangan variasi dalam proses bisnis. Pendekatan ini melibatkan penggunaan alat statistik untuk menganalisis dan memperbaiki proses serta mengukur kinerja melalui ukuran yang relevan dengan keputusan pelanggan. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah memainkan peran penting dalam kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Konsep seperti big data atau analitik prediktif, dan kecerdasan buatan semakin digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kualitas dan memperbaiki proses bisnis dengan cara yang lebih efisien. Kontrol kualitas dan peningkatan kualitas terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan teknologi. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Masuk ke metode statistik.
Ada beberapa metode statistik yang digunakan untuk pengendalian dan perbaikan kualitas dalam aspek manajemen peningkatan kualitas. Yang pertama itu diagram Pareto. Pareto. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurutkan masalah kualitas berdasarkan tingkat kepentingannya. Kedua itu ada diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Metode ini membantu dalam menganalisis penyebab akar dari masalah kualitas. Diagram ini mengidentifikasi dan mengorganisir berbagai faktor berpotensi menyebabkan masalah kualitas seperti bahan baku, metode mesin, tenaga kerja, lingkungan, dan sebagainya. Hal ini pula yang membantu mengidentifikasi agar penyebab masalah dan merancang tindakan perbaikan yang selanjutnya pengendalian statistik proses atau statistical process control. Metode ini melibatkan penggunaan alat statistik untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. SPC ini menggunakan peta kontrol untuk memantau variasi proses dan mengidentifikasi apakah proses berada dalam batas yang diizinkan atau tidak. Langsung selanjutnya itu Six Sigma. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kualitas tinggi melalui pengendalian variabilitas proses. Six Sigma menggunakan metode statistik untuk menganalisis data, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas, merancang tindakan perbaikan yang tepat. Pendekatan ini mengacu pada penggunaan DAMIC atau Defense Measure Analysis Improve Control sebagai kerangka kerjanya. Selanjutnya itu ada regresi dan analisis korelasi. Metode ini digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang berbeda dalam konteks kualitas. Regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja kualitas berdasarkan variabel-variabel input yang relevan. Analisis korelasi dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, desain eksperimen. Metode ini digunakan untuk merancang eksperimen yang efisien dan efektif untuk mempelajari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi pengaturan optimal variabel input untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, biaya kualitas dan uji coba peningkatan kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang terkait dengan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses atau produk. Ketika menerapkan metode pengendalian dan peningkatan kualitas statistik, ada beberapa biaya yang perlu dipertimbangkan, antara lain itu biaya pengendalian. Ini adalah biaya yang terkait dengan aktivitas pengendalian kualitas seperti pengumpulan data, pengujian, pemantauan proses, dan pemeriksaan produk. Ini mencakup biaya peralatan, pengujian, pelatihan personel, dan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas pengendalian. Biaya kegagalan internal. Ini adalah biaya yang timbul ketika ada kesalahan atau cacat terdeteksi di perusahaan sebelum produk sampai ke pelanggan. Selanjutnya itu biaya kegagalan eksternal. Nah, ini adalah biaya yang timbul ketika cacat ditemukan suatu produk sampai pelanggan. Biaya ini mencakup biaya pengembalian produk atau biaya selanjutnya biaya garansi, biaya reputasi yang rusak, dan biaya hilangnya pelanggan peluang bisnis masa depan. Selanjutnya itu biaya pencegahan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kesalahan atau cacat terjadi. Biaya ini termasuk biaya pelatihan karyawan, biaya pengembangan proses yang lebih baik, dan biaya perbaikan pada peralatan produksi dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya itu biaya penilaian. Ini adalah biaya yang terkait dengan penilaian kualitas melalui inspeksi atau pengujian. Langsung lanjut ke chapter 2, yaitu pemodelan kualitas. Pemodelan kualitas adalah proses membangun model matematika yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor atau variabel dalam sebuah sistem. Grafik distribusi probabilitas numerik atau yang sering disebut histogram dalam metode visualisasi untuk menggambarkan variasi atau distribusi probabilitas dari data numerik. Histogram membagi tentang nilai data menjadi beberapa interval dan menghitung frekuensi atau proporsi kemunculan data dalam setiap interval tersebut. Ini memungkinkan kita untuk melihat pola distribusi data secara visual. Data variasi grafik distribusi probabilitas numerik bergantung pada bentuk distribusi yang dihasilkan. Berikut ada beberapa contoh variasi grafik distribusi probabilitas numerik yang umum.
Pertama itu simetris. Jika histogram memiliki bentuk simetris dengan puncak data berada di tengah dan kemunculan data secara merata di kedua sisi puncak, dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah simetris. Contohnya adalah distribusi normal atau distribusi Gaussian. Selanjutnya miring ke kiri. Jika histogram memiliki ekor panjang di sisi kiri dan sebaran data yang lebih padat di sisi kanan, ini menunjukkan distribusi miring ke kiri atau negatif. Contohnya adalah distribusi eksponensial. Selanjutnya miring ke kanan. Jika histogram memiliki ekor panjang di sisi kanan dan sebaran data yang lebih padat di sisi kiri, ini menunjukkan distribusi miring ke kanan atau positif. Contohnya adalah distribusi log normal. Selanjutnya itu bimodal. Jika histogram memiliki dua puncak utama, ini menunjukkan adanya dua kelompok data yang terpisah. Ini dapat menunjukkan distribusi bimodal yang terdiri dari dua populasi yang berbeda atau kombinasi dari dua distribusi yang berbeda. Selanjutnya simetri dengan ekor panjang. Jika histogram memiliki puncak yang simetris tetapi ekor panjang di salah satu sisi, ini menunjukkan adanya outliers atau nilai ekstrem yang mempengaruhi distribusi data. Masuk ke chapter 3 itu peta kendali atribut. Atribut. Sini peta kendali atribut ini merupakan peta kendali yang digunakan apabila karakteristik yang digunakan bersifat cacat atau tidak cacat. Selanjutnya P-grafik. P-grafik ini digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Perbandingan antara banyaknya cacat dengan semua pengamatan, yaitu setiap produk yang diklasifikasikan sebagai diterima atau ditolaknya. Yang diperhatikan yaitu banyaknya produk cacat. Bagan C. Untuk mengendalikan kualitas produk selama proses produksi tidak dapat diukur tapi dapat dihitung. Sehingga kualitas produk dapat dibedakan dalam karakteristik baik atau buruk, berhasil atau gagal. Bagan U. Bagan U ini digunakan jika data yang digunakan merupakan data jumlah cacat pada produk atau defek dan besar subgrup sampel tidak konstan. Masuk ke chapter 4, pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini yaitu adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada probability sampling, yang kedua itu non-probability sampling. Pengambilan sampel penerimaan juga dikenal sebagai acceptance sampling adalah tindakan pengujian sejumlah item dari suatu populasi atau lot untuk menentukan apakah seluruh lot akan diterima atau ditolak. Berikut ada beberapa informasi yang terkait pengambilan sampel penerimaan. Pertama itu penerima sampel. Dimaksud ini pelanggan mengisi formulir permintaan pengujian dan menandatangani formulir. Formulir kemudian diproses oleh staf administrasi. Untuk sampel yang diterima, pelanggan akan diberikan nomor sampel. Yang kedua itu jenis paket pengambilan sampel penerimaan. Yang dimaksud ini ada berbagai macam paket pengambilan sampel penerimaan yang tersedia. Beberapa rencana pengambilan sampel menggunakan lebih dari 2 sampel untuk mencapai suatu tingkat kepercayaan. Ketiga, langkah-langkah untuk menentukan rencana pengambilan sampel penerimaan. Yang dimaksud ini untuk menentukan rencana pengambilan sampel penerimaan. Kita perlu menentukan ukuran batch, ukuran sampel, dan jumlah maksimum cacat yang ditemukan sebelum seluruh batch ditolak. Pengambilan sampel penerimaan adalah tindakan yang penting dalam pengendalian kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar tertentu. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan kritis seperti menerima atau menolak batch produk. Masuk ke chapter 5. Rencana sampling tunggal atau atribut rencana pengambilan sampel ganda. Rencana pengambilan sampel tunggal ini melibatkan pengambilan sampel hanya sekali dari populasi yang dituju. Kalau rencana pengambilan sampel ganda melibatkan pengambilan sampel secara berulang dari populasi yang sama dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya itu chapter 6, yaitu ISO.
Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan koreksi? Pemeriksaan koreksi ini merupakan proses atau metode yang digunakan untuk mengoreksi atau menyesuaikan hasil pengujian statistik atau estimasi yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam analisis statistik dan memastikan keandalan hasil yang diperoleh. ISO ini merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional dalam berbagai bidang, termasuk standar manajemen, standar produk, dan standar proses. Tujuan utama ISO ini adalah memfasilitasi kerjasama internasional dalam mengembangkan standar yang konsisten dan diakui secara global. Organisasi ini didirikan pada tahun 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, yaitu Swiss. Saat ini ISO telah menerbitkan ribuan standar yang digunakan di berbagai sektor dan industri di seluruh dunia. Standar yang diterbitkan oleh ISO mencakup berbagai aspek seperti manajemen mutu, manajemen lingkungan, keamanan informasi, keselamatan kerja, pengujian produk, dan banyak lagi. Standar ISO ini dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kualitas, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam operasi mereka. Selanjutnya itu ada tujuan reactive inspection atau yang bisa diartikan pemeriksaan koreksi, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam produksi atau pelaksanaan suatu pekerjaan, dan kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Nah, ini langkah-langkahnya itu. Yang pertama, tentukan kriteria inspeksi. Yang kedua, lakukan inspeksi. Tiga, catat temuan yang ditemukan. Tiga, analisis akar penyebab masalah. Empat, analisis akar penyebab masalah. Lima, rencanakan tindakan perbaikan. Enam, implementasikan tindakan perbaikan. Tujuh, lakukan inspeksi ulang. 8, dokumentasikan hasil dan tutup proses inspeksi jika masalah telah teratasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.